Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christine dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai syarat mendirikan usaha. Berikut biodata saya. A. Prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi berlangsungnya usaha Anda. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ atau surat izin tempat usaha dan HO surat izin gangguan, membuat SIUP surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP nomor pokok wajib pajak, membuat TDP tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Simak uraian berikut. 1. Membuat surat izin usaha atau situ dan membuat surat izin gangguan atau HO. Salah satu langkah perlindungan agar usaha aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk tujuan itulah para wirausaha perlu membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. A. Pengertian surat izin tempat usaha, situ, dan surat izin gangguan HO. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tersebut. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Situ dan HO dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kota madya atau kabupaten dan harus diperpanjang atau didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Biaya yang dikenakan untuk pengurusan situ dan HO berbeda-beda di setiap wilayah dan biasanya dihitung berdasarkan luas tempat usahanya. B. Prosedur mendapatkan situ dan HO. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan situ dan HO yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat izin tetangga. Prosedur mendapatkan situ pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat kiri, kanan, depan, dan belakang. Surat izin tetangga yang diketahui RT RW setempat diteruskan ke kelurahan, kecamatan, sampai kota madya dan kabupaten. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan lokasi, tempat, atau kantor Anda yang harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha Anda berada, mengisi formulir tersebut, kemudian meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang harus diperlukan untuk perusahaan pengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, Anda harus membawa dokumen lengkap yang disyaratkan ke pemerintahan daerah tingkat 2. Dokumen yang diperlukan untuk membuat situ dan surat izin gangguan atau HO antara lain yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi pembon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. 3. Formulir isian lengkap dan yang sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau tanah. Yang ketujuh, dana lokasi di tempat usaha. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui RT RW setempat. Yang kesembilan, izin sewa kontrak. 10. Surat keterangan domisili perusahaan. 11. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang ke-12, berita acara pemeriksaan lapangan. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan. Notaris akan menanyakan berapa presentasi saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal berikut ini. A. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. B. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. C. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu yang meliputi A. Nama perusahaan, B. Logo perusahaan, C. Alamat perusahaan, D. Kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, E. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, F. Stempel perusahaan, G. Maksud dan tujuan usaha, H. Jumlah modal usaha, I. Susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Yang keempat, membuat nomor
pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Anda perlu datang ke kantor pajak setempat untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang baru atau masih berlaku. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan baik dalam usaha berbentuk firma atau CV, persekutuan komanditer maupun PT. Anda perlu membuat kesepakatan tertentu dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk A. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. B. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. C. Mencantumkan nilai usaha atau presentasi kepemilikan dan jumlah lembar saham di atas sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. D. Mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mengawal usaha, saat menerima keuntungan, maupun saat dilakukannya perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Untuk membuat akta pendirian perusahaan, diperlukan dokumen-dokumen berikut. A. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP para pendiri, minimal 2 orang. B. Fotokopi kartu keluarga, kakak, penanggung jawab atau direktur. C. Fotokopi NPWP penanggung jawab. D. Fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. E. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. F. Fotokopi surat kontrak sewa atau kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika beralokasi di gedung perkantoran. G. Surat keterangan domisili dari RT RW untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan. H. Foto kantor tampak depan, tampak dalam, ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. I. Foto-foto yang digunakan untuk mempermudah survei lokasi untuk mendapatkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan, Anda harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementerian terkait yaitu A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di departemen ini sehingga tidak bisa ditiru atau disalahgunakan oleh orang lain. B. Kementerian Tenaga Kerja untuk mengurus masalah ketenaga kerjaan misalnya jam sostek atau jaminan sosial dan tenaga kerja. C. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bila usaha Anda di bidang perdagangan. D. Kementerian Pekerjaan Umum apabila Anda membuka usaha konstruksi. Selain itu, Anda perlu mengurus SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berguna untuk ikut serta dalam tender-tender pemerintahan dari swasta. 6. Membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 MDAG per 9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi. Masa berlaku SIUP di perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas, yaitu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha SIUP. Perusahaan besar maka masa berlakunya adalah 5 tahun dan setelah itu harus didaftar ulang kembali. A. Pengklasifikasian SIUP. SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan 200 juta.
Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta. 3. SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta. B. Prosedur permohonan SIUP. Yang pertama, untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota atau kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya. Yang kedua, permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Daerah tingkat 1 atau kota provinsi di atas nama menteri sesuai dengan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin perdagangan atau SIUP. Perusahaan baik PT, CV, koperasi maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap beserta kopinya untuk pengurusan SIUP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten. Dokumen yang diperlukan antara lain: yang pertama, fotokopi atau notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Yang keempat, fotokopi KTP pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan. Yang kelima, surat izin tempat usaha atau situ di Pemda setempat. Yang keenam, fotokopi KK atau kartu keluarga jika pimpinan atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan. Yang ketujuh, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang ke-8, fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung. Yang ke-9, foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ke-10, neraca perusahaan. Yang ke-7, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib pajak. Tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten yang wajib dimiliki oleh perusahaan, badan usaha, baik PT ataupun CV, firma, koperasi, dan lain-lain. Atau pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui berita di negara. Hak-hak asasi manusia Republik Indonesia. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. 1. Akta pendirian perusahaan dan surat-surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang pertama, permohonan tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. Yang kedua, perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kabupaten, kemudian mengisi dan menandatangani formulir tersebut. 3. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286 Cap 1185. Keempat, petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Apabila telah memenuhi syarat wajib daftar perusahaan, sertifikat tanda daftar perusahaan atau TDP akan diterbitkan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Dokumen yang diperlukan untuk pengurus TDP antara lain: yang pertama, untuk perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, firma, FA, dan koperasi adalah sebagai berikut. A. Formulir isian diisi lengkap. B. Fotokopi akta pendirian perusahaan. C. Fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat. D. Asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian atau perubahan dari Departemen Hukum Hak Asasi Manusia. E. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. F. Fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah setempat. G. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. H. Fotokopi SIUP. I. Fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu komanditer lainnya. J. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Kanwil Kandep Koperasi. K.
K. Fotokopi KTP penanggung jawab koperasi. L. Bukti setor biaya administrasi. M. Fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. 2. Perusahaan perorangan atau PO. A. Formulir isian diisi lengkap. B. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. C. Fotokopi SIUP. D. Fotokopi KTP penanggung jawab atau paspor. E. Fotokopi nomor wajib pajak atau NPWP. F. Fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari tempat setempat. 8. Membuat AMDAL. Analisis mengenal dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian yang mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek dianggap akan memengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. A. Fungsi AMDAL. AMDAL digunakan untuk yang pertama, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Keempat, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha. Yang kelima, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang B. Dasar hukum AMDAL. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konferensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Keenam, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2335 MENLH 1293 nomor B 2347 MENLH 1293 mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1952 mengenai tata ruang. C. Pedoman pelaksanaan AMDAL. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib penyusun UKL, UPL atau pengelolaan lingkungan upaya pemantauan lingkungan. Nomor 4, kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilaian AMDAL. D. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam mengurus AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak, TDP, KTP, wirausaha atau pemilik usaha, akta pendirian perusahaan situ, dan dana lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Terima kasih.